Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang selama ini telah diberikan. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat hingga akhir zaman. Nama saya Akbar Adiguna, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas G. Di sini saya akan membahas tentang meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan cinta Allah. Itulah seharusnya dicari setiap hamba dalam setiap detak jantung dan setiap nafasnya. Sungguh setiap orang pasti ingin mendapatkan kecintaan Allah. Lalu bagaimanakah dengan cara-cara untuk mendapatkan kecintaan tersebut? Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa hal untuk mendapatkan maksud tadi dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahami maknanya. Hal ini bisa dilakukan sebagaimana seseorang memahami sebuah buku, yaitu dia menghafal dan harus mendapat penjelasan terhadap isi buku tersebut. Ini semua dilakukan untuk memahami apa yang dimaksud oleh si penulis buku. Maka begitu pula yang dapat dilakukan terhadap Al-Quran. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah. Setelah mengerjakan ibadah yang wajib, dengan inilah seseorang akan mencapai tingkat yang lebih mulia, yaitu menjadi orang yang mendapatkan kecintaan Allah, bukan hanya sekedar menjadi seorang pecinta. Ketiga, terus-menerus mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati dan lisan atau dengan amalan dan keadaan dirinya. Ingatlah kecintaan pada Allah akan diperoleh sekedar dengan keadaan zikir kepadanya. Keempat, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan pada dirinya sendiri ketika dia dikuasai hawa nafsunya. Begitu pula dia selalu ingin meningkatkan kecintaan kepadanya, walaupun harus menempuh berbagai kesulitan. Yang kelima, merenungi, memperhatikan dan mengenal kebesaran nama dan sifat Allah. Begitu pula hatinya selalu berusaha memikirkan nama dan sifat Allah tersebut berulang kali. Barang siapa mengenal Allah dengan benar melalui nama, sifat dan perbuatannya, maka dia pasti mencintai Allah. Oleh karena itu, Mu'tazilah, Fir'auniyah, Jahmiyah yang kesemuanya keliru dan memahami nama dan sifat Allah, jalan mereka dalam mengenal Allah telah terputus karena mereka menolak nama dan sifat Allah tersebut. Keenam, memperhatikan kebaikan, nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah faktor pendorong untuk mencintainya. Yang ketujuh, inilah yang begitu istimewa, yaitu menghadirkan hati secara keseluruhan tatkala melakukan ketaatan kepada Allah dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Kedelapan, menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir untuk beribadah dan bermunajat kepadanya, serta membaca kalamnya Al-Quran, kemudian mengakhirinya dengan istighfar dan taubat kepadanya. Kesembilan, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan bersama para sidikin, kemudian memetik perkataan mereka yang seperti buah yang begitu nikmat. Begitu dia pun tidaklah mengeluarkan kata-kata kecuali apabila jelas maslahatnya dan diketahui bahwa dengan perkataan tersebut akan menambah kemanfaatan baginya dan juga bagi orang lain. Kesepuluh, menjauhi segala sebab yang menghalangi antara dirinya dan Allah Ta'ala. Seperti kita manusia, kita meningkatkan kebaikan kita pada sesama. Pada zaman modern seperti ini, kecanggihan teknologi justru membuat manusia menjadi kehilangan arah. Padahal, semakin maju teknologi menunjukkan hal yang bisa dimanfaatkan secara positif untuk sesama manusia. Namun sebaliknya, justru berkat teknologi saat ini, manusia menjadi semakin jauh dan kufur nikmat pada Allah. Alangkah baiknya jika teknologi saat ini justru menghubungkan dalam menyebarkan kebaikan, mulai dari syiar, beramal hingga meningkatkan keimanan dan takwa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah sedang menyaksikanmu. Jika kamu ingin berbuat baik, maka ada baiknya dilakukan secara sembunyi, penuh kerendahan hati untuk menjaga timbulnya rasa sombong dan riya.
Akhir kata, inilah teks kultum singkat yang bisa saya ucapkan. Semoga dan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.